Shalom, Shalom. Selamat datang di ibadah GBT Pracimantoro. Selamat datang memuji Tuhan. Kita sama-sama datang kepada Tuhan mengucap syukur oleh karena kasih-Nya yang luar biasa yang boleh kita nikmati sepanjang hari-hari yang telah kita lewati. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingat semua kebaikan-Mu. Untuk itu kami ingin mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Sebab Engkau layak Tuhan menerima semua penghormatan. Terima kasih ya Bapa. Ini kami datang ke hadapan umat-Mu yang tidak seberapa ini, ingin mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Mengeluhkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar pengurapan-Mu terjadi pada saat ini. Roh Kudus-Mu menyala-nyala atas setiap umat-Mu yang hadir, agar kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang belum datang, yang dalam perjalanan, kiranya Engkau Tuhan tuntun, hingga boleh sampai di tempat ini, untuk kami boleh sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan saudara kami yang mungkin karena sesuatu hal tidak dapat hadir, Engkau itu Tuhan yang menilik setiap apa yang boleh jadi permasalahan dalam setiap umat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan yang dengan malas datang ke hadapan-Mu, biarlah Engkau ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menggerakkan mereka untuk boleh datang bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami, persembahan yang agung untuk Yesus kami, persembahan yang mulia untuk Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah.
perkenanan-Mu. Kami percaya akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik di hidup kami. Bahkan di hadapan altar-Mu, kami boleh memuja-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kasih-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mampukan kami melewati hari-hari kami. Mengingat semua percobaan dalam hidup kami tetap teguh, Engkau berikan kemenangan. Untuk itu kami mempersembahkan yang terbaik, sebab Engkau layak menerimanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami percayakan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang berkuasa ya Tuhan, atas ruangan ini, atas semua yang ada di ruangan ini, terlebih atas hati dan pikiran kami. Engkaulah yang berdaulat Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menyala-nyala hingga kami ya Tuhan lebih lagi dimampukan untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu, mempermuliakan Engkau dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab nama-Mu Allah yang kuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Lawatan yang baru kami percaya hadir pada saat ini, mengurapi setiap umat, memperbarui hidup kami, hingga kami boleh datang sebagaimana kami ada dan pulang membawa berkas-berkas yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan memampukan kami dan menyenangkan hati kami, dan kami akan menyenangkan Engkau, dan umat-Mu semua siap bersorak-sorai, siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Sebab Dia Allah yang kuasa. Hanya
kita yang akan mengubahkan hidup kita. Amin. Amin. Bahwa kita pulang dari sini ada kuasa dalam nama Tuhan mengubahkan hidup kita. Amin. Haleluya. Dan kita puji Tuhan kita lebih lagi. Katakan segala puji syukur.
persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tidak seharusnya kami takut, tidak seharusnya kami khawatir akan hidup ini. Tetapi oleh karena kedagingan kami, kelemahan kami, kerap kali kami ya Tuhan menyakiti hati kudus-Mu dengan mengkhawatirkan dan menakutkan apa segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami lupa akan Engkau. Hati kami mengatakan Engkau Tuhan kami yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau menara kekuatan kami. Tetapi dalam kelakuan kami, kerap kali kami ya Tuhan meniadakan Engkau dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Makasih Bapa. Tiap langkah kami Engkau yang atur. Makasih ya Tuhan Yesus. Tetapkan hati kami ya Tuhan dengan firman-Mu, agar kami tidak khawatir lagi akan kehidupan kami. Teguhkan iman percaya kami dengan firman-Mu, menumbuhkan iman kami lebih lagi ya Tuhan, untuk percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, sepenuh hati kami. Agar kami ya Tuhan ingat bahwa Engkau satu-satunya yang penopang hidup kami, kota benteng kami. Kaulah tiang awan kami yang menudungi hidup kami dari teriknya kehidupan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus, menerima firman. Haleluya. Katakan tak perlu kata. Ku
menjaga kami senantiasa. Jagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari siang. Hati kami selalu tenang, hatiku selalu tenang di dalam tanganmu. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai kami, Kau menjagai hidupku dengan kembali. Jemaat, sama-sama berdiri, kita puji Tuhan kita. Katakan, tak perlu khawatir. Tak perlu khawatir. Tak perlu khawatir terhadap apapun juga. Terhadap apapun. Bahwa tangan Tuhan menopang kita dengan penuh kasih. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Menopangku tiada henti. Tak perlu takut melangkah maju. Untuk melangkah maju. Yakini hadirat Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Hadirat-Mu yang berkuasa menjaga senantiasa. Jagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari siang. Hatiku selalu bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu cukup bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melangkah dengan pasti. Dan kami percaya
percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan terlebih itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami menjadi berkat. Banyak orang boleh mengenal Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ada yang beda ya Bapak Ibu? Ya, karena hari ini ya saya diberi tugas ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mohon Bapak Ibu ya, jangan tegang lihat saya. Kalau Bapak Ibu tegang lihat saya semakin tegang nanti. Jadi hilang semua nanti. Ya, boleh kasih senyum dulu kanan kiri muka belakang. Haleluya ya. Siap mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu? Yang siap boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kalau biasanya Pak Budi khotbah lama ya Bapak Ibu? Berapa jam biasanya? 45 menit tuh. Berarti saya nanti 2 jam. Oke, haleluya. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul yaitu self control is strength. Oh, enggak usah dipikir Bapak Ibu, ini apa ini ya? Bahasa mana ini seperti itu. Kalau yang anak-anak muda mungkin paham ya, tapi kalau yang sepuh-sepuh ya, saya akan mencoba bantu untuk menerjemahkannya ya. Untuk operator PowerPoint ya, saya minta dibantu karena saya belum terbiasa Bapak Ibu untuk sendiri dengan remote ya. Oke. Jadi firman Tuhan pagi hari ini ya dengan judul self control is strength. Apa itu? Pengendalian diri adalah kekuatan ya. Kekuatan di dalam pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, penguasaan diri ini adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Coba katakan kanan kiri, sangat penting. Ya. Jadi kalau sangat penting berarti perlu diperhatikan sungguh-sungguh ya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu ya, banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita. Sumbernya, akarnya ya dari satu hal ini, karena tidak bisa mengendalikan diri ya. Segala sesuatu kalau tidak ada pengendalian diri ya, kalau tidak ada kendali atau lepas kendali akan berpotensi berbahaya ya. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, jangankan manusia, misalnya sebuah mobil ya, kita bayangin ya, di tengah-tengah hiruk pikuk ya, ramainya jalan raya. Kalau saya perhatikan di Praji ini ya, biasanya kalau pagi jam-jam berangkat sekolah itu luar biasa itu ya, padatnya, sampai mau nyebrang aja kadang-kadang susah. Seperti itu. Bayangin aja di tengah-tengah hiruk pikuk ramainya jalan raya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang lepas kendali. Bayangin Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Hah? Ya, yang terjadi pasti tabrak sana, tabrak sini ya. Kecelakaan terjadi. Bahkan ya, nyawa bisa jadi taruhan. Inilah
bahayanya ya ketika ya tidak ada pengendalian diri atau lepas kendali ya. Jadi berpotensi danger kan Bapak Ibu ya, sangat berbahaya. Nah, dalam kehidupan kita ya, contohnya saya kasih contoh dulu ya Bapak Ibu ya. Masalah keuangan. Siapa yang di sini punya masalah keuangan? Gak usah angkat tangan. Waduh. ya, ya, ya. Biar nggak sepaneng Bapak Ibu ya. Masalah keuangan ya pertama kali muncul ya bukan berapa besar pendapatan kita atau salary kita, tetapi berapa besar pengeluaran kita. Iya apa iya Bapak Ibu? Mau gaji kita 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 10 juta, kalau kita tidak punya pengendalian diri atas keinginan kita, maka ya habis juga Bapak Ibu ya, malah kurang ya. Jadi ya Bapak Ibu yang punya masalah keuangan, jangan-jangan akarnya di sini nih. Besar pasak daripada tiang, seperti itu ya. Nah, karena hari ini yang menyampaikan seorang wanita, jadi saya lebih fokus kepada ibu-ibu sekarang ya. Biasanya kalau ibu-ibu ini sukanya apa? Belanja. Ya, siapa yang setuju? Kalau saya enggak. Ya, tapi pada dasarnya wanita itu suka Bapak Ibu ya kalau suruh belanja seperti itu. Jadi kalau udah ke mall gitu ya, waduh lihat ini lihat itu, rasanya tuh pengen gitu loh. Walaupun itu sebenarnya bukan kebutuhan, ya enggak, pengen beli ini, pengen beli itu. Lalu kalau gajinya 1 juta, pengennya ini itu ya habis Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ngutang sana, ngutang sini. Nah itu ya. Jadi karena tidak ada pengendalian diri ya dalam kehidupan kita, akhirnya ya boncos juga Bapak Ibu ya, ya seperti itu. Jadi sebagai seorang wanita ya, kita tuh diciptakan penolong bagi pria, harus benar-benar pintar mengelola keuangan ya. Seperti itu, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, seperti itu. Jangan sampai ya kita mengalami masalah keuangan itu karena kesalahan kita sendiri, kurang bijaksana dalam mengelola keuangan ya. Contohnya lagi ya, masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan ini muncul ya, saya percaya bukan karena kurang makan. Siapa yang di sini kurang makan, coba angkat tangannya. Ada yang di sini kurang makan? Kalau ada yang bilang kurang makan, saya nggak percaya. Coba dilihat ini ibu-ibu yang masih muda ini ya, subur-subur semua ya, gemuk-gemuk semua ini ya. Kecuali Bu Linda itu agak langsing. Tapi jangan salah, Bu Linda itu makannya banyak loh Bapak Ibu. Pernah suatu hari saya ikut arisan Batak itu, saya Bu Linda makannya banyak juga ya. Jadi dia langsing bukan karena kurang makan ya, seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita kurang bisa mengendalikan diri dengan pola makan kita, seperti itu ya. Sudah tahu kolesterolnya tinggi, sukanya makan apa Bapak Ibu? Apa? Gorengan, jeroan, apalagi? Daging-daging ya, seperti itu ya, makanan yang berlemak ya. Ya itu jangan disalahkan Tuhan kalau kita sakit ya. Kalau kita sakit kita berdoa, Tuhan kenapa Engkau izinkan mengalami sakit penyakit seperti ini, aku sangat menderita. Tuhan bilang, lah salahmu dewe, gak bisa menjaga pola makan yang baik. Nah jadi pengendalian diri, penguasaan diri dalam segala hal itu penting. Kita baca dulu ya Bapak Ibu ayatnya ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, dalam segala hal kita harus belajar memiliki penguasaan diri ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5a ya. Kita baca bareng-bareng karena ayat ini sangat pendek ya. Saya tunggu Bapak Ibu dibuka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5a ya.
Sudah ketemu semua? Amin. Haleluya. Dalam hitungan ketiga kita akan baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin. Sampai di situ aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau meneruskan di rumah nggak apa-apa ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Jadi pengendalian diri, penguasaan diri ini ya harus kita miliki, dan firman Tuhan katakan dalam segala hal kita harus belajar menguasai diri kita. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa sih arti dari penguasaan diri? Ya, saya tulis di sini penguasaan diri adalah mempunyai kuasa atas diri sendiri, ya, dapat mengontrol diri sendiri, menahan diri, mengekang diri. Nah, ini mencakup kita bisa mengendalikan pikiran kita, hati kita, perbuatan dan juga sikap diri kita. Ya. Dan kalau kita belajar dalam Alkitab Bapak Ibu ya, penguasaan diri ini merupakan ya buah roh ya yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu buah roh, 9 buah roh? Kalau lupa balik ke sekolah minggu lagi ya. Kalau sekolah minggu cepet suruh nyebutin 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan lain sebagainya, ditutup dengan penguasaan diri ya. Nah, jadi ya kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki buah roh ini, yaitu buah penguasaan diri ya. Kalau kita baca dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32, di situ juga dijelaskan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi penguasaan diri ini sesuatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dikatakan di sini ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini firman Tuhan bagi kita semua ya. Ini menekankan betapa pentingnya penguasaan diri itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya akan bagikan 2 poin di sini ya. Dalam hal apa saja sih ya kita harus menguasai diri ya, selain yang sudah saya jelaskan tadi di atas ya. Yang pertama ya, kita menguasai diri dalam perkataan. Apa Bapak Ibu? Perkataan. Mulut kita kecil ya Bapak Ibu. Tapi jangan salah, mulut yang kecil ini bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, jadi untuk itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita harus memiliki penguasaan diri dalam perkataan. Ada sebuah pepatah ya berkata bahwa kata-kata itu adalah sebuah doa. Siapa yang setuju Bapak Ibu bahwa perkataan kita itu adalah sebuah doa? Tuhan juga mengatakan bahwa perkataan kita itu penuh kuasa loh Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi ya kita harus benar-benar berhati-hati dengan perkataan kita. Kata-kata itu memang mudah Bapak Ibu untuk diucapkan, tetapi sekali terucap dia tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah sebuah doa yang terucap. Entah itu baik, entah itu buruk. Nah, inilah pentingnya kita perlu menguasai diri dalam perkataan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-21 di situ dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai
lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Coba biar nggak ngantuk. Katakan sama kanan kiri, jaga mulut kita. Jaga perkataan kita, ya. Kita harus berpikir dulu sebelum berbicara, ya. Pikir dulu sebelum ngomong, jangan kebalik Bapak Ibu, ya. Kalau kebalik bahaya nanti. Loh, aku tadi kok ngomong kayak gitu ya, baru nyesel ya kan. Jadi pikir dulu ya sebelum kita ngomong, ya. Ya, supaya kata-kata kita itu kata-kata yang seperti apa Bapak Ibu, ya. Biarlah kata-kata kita ya adalah kata-kata yang membangun, memotivasi ya, meneguhkan, menguatkan dan memberkati ya, sehingga setiap orang yang mendengarnya itu beroleh berkat dari perkataan kita. Ya. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 di situ menjelaskan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, sekarang apa akibatnya Bapak Ibu kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hah? Bisa kasih satu jawaban? Hah? Tukaran. Perselisihan. Ya betul ya. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga perkataan kita ya, hubungan kita dengan orang lain akan hancur ya, akan rusak ya. Seperti itu ya. Jika kita tidak bisa menguasai diri di dalam perkataan kita, kata-kata kita cenderung akan melukai orang lain ya. Banyak masalah timbul ya dari mulut yang tidak dijaga ya. Sesederhana ya, tidak bisa menjaga mulut, akhirnya hubungan jadi rusak, jadi hancur. Seperti itu ya. Satu kalimat yang kita katakan kadang-kadang bisa melukai hati seseorang. Satu komentar saja kadang-kadang bisa merusak satu hubungan. Ya. Mungkin kita bisa aja minta maaf. Aduh, maafin ya, aku kemarin salah ngomong loh sama kamu. Bisa kita minta maaf, tetapi apa yang sudah kita katakan itu tidak akan pernah bisa ditarik lagi. Dan kadang-kadang itu ya, walaupun kita kadang-kadang mengampuni, tapi kadang-kadang perkataan itu kadang-kadang tetap kadang-kadang kita masih ingat seperti itu ya. Makanya ini pentingnya kita harus menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu melukai orang lain, menyakiti hati orang lain. Nah, amin Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu kita mau belajar ya. Ya, memang katanya lidah itu memang tidak bertulang. Ada pepatah mengatakan mulutmu. Nah, Bapak Ibu loh yang ngomong. Waduh, serem ya, buas berarti ya. Mulut kita tuh bisa sebuas harimau loh Bapak Ibu. Seperti itu ya. Mulutmu adalah harimaumu ya. Oleh sebab itu marilah kita belajar menguasai diri dalam perkataan kita ya. Jadi sebelum berkata-kata ya, mari kita perhatikan apakah yang kita katakan itu benar, apakah itu perlu. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah diomongin ya, seperti itu ya. Ya, lebih baik diam. Ya, apakah kata-kata kita itu membangun orang lain? Ya, ini yang perlu kita perhatikan ya. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oke, yang kedua, cepat aja Bapak Ibu, saya masih punya waktu berapa menit. Tenang ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama tadi kita mengendalikan perkataan kita ya, menguasai diri dalam perkataan. Yang kedua,
Kita harus belajar menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan kita, ya. Oke. Kita baca dulu Bapak Ibu ya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Haleluya, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Semua yang ada di dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Amin ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali ya, Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas ya. Artinya kita bisa memilih ya. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot, harus ke kiri, ke kanan ya. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas untuk kita bebas memilih. Tetapi ingat ya, bahwa setiap pilihan kita itu mengandung konsekuensi yang harus kita terima ya. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat ya, kita harus bisa menguasai keinginan kita ya, supaya apa yang menjadi keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita juga bagi orang lain. Kalau kita baca tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-16 ya, ini ada tiga hal yang menjadi musuh ya. 3 hal yang menjadi musuh penguasaan diri yang kita harus menang terhadap hal ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Keinginan daging ya. Manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh, dan di dalam tubuh kita ini ada jiwa. Nah, di dalam jiwa kita itu ada perasaan. Ada apa lagi Bapak Ibu? Emosi, keinginan atau kehendak ya. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa ada 2 keinginan di dalam hidup kita yang senantiasa bertentangan, yaitu keinginan apa? Keinginan daging dan keinginan roh ya. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan sebagainya. Siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus memiliki penguasaan diri supaya kita tidak melakukan keinginan daging ya, yang sudah dijelaskan tadi di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Nah, pertanyaannya, kenapa di dalam hidup kita seringkali masih terjadi hal-hal yang disebutkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tadi? Ada apa? Ada perseteruan ya. Ada perselisihan, ada iri hati, amarah, percabulan dan lain sebagainya. Kenapa hal itu masih bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena satu hal ini akarnya juga karena tidak adanya pengendalian diri atau penguasaan diri dalam hidup kita. Jadi ini sangat penting. Saya kasih contoh yang simpel mungkin ya Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu ya, marah itu dosa enggak? Siapa yang bilang dosa enggak? Marah itu dosa enggak Bapak Ibu? Jawabannya satu atau marah itu tidak dosa. Tuhan Yesus juga pernah marah, benar? Ketika bait suci dijadikan apa? Tempat jual beli, Tuhan Yesus marah loh itu. Ya. Jadi yang namanya marah itu tidak dosa sebenarnya. Lalu terus yang berdosa itu gimana?
Marah-marah terus. Siapa yang di sini kalau di rumah suka marah-marah terus? Ya. Oke ya. Jadi kalau marah ini tidak dikendalikan ya, menjadi sebuah amarah. Emosinya tidak terkontrol. Akhirnya apa? Keluar kata-kata yang kasar. Ya, keluar kata-kata yang kotor, kebun binatang semua keluar. Kata-kata kutuk, ya enggak? Seperti itu loh. Ya, kata-kata yang menyakiti hati orang lain itu marah yang tidak dikendalikan menjadi sebuah amarah itu yang berdosa, Bapak Ibu, ya. Nah, makanya kita harus hati-hati ya. Kita harus benar-benar memiliki suatu pengendalian diri ya di dalam kehidupan kita ya, supaya jangan sampai ya kita ya berbuat dosa ya karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 di situ juga dikatakan, apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Ya, oke, yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata ya. Nah, keinginan mata adalah ya keinginan dosa yang timbul ya oleh karena melihat ya. Ketika kita melihat sesuatu kemudian timbul dorongan untuk berpikir dosa di dalam hati kita dan diwujudkan dalam perbuatan, inilah keinginan mata yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Jadi keinginan mata membawa dosa itu di pikiran kita melihat sesuatu, kemudian timbul sesuatu yang ada di dalam pikiran kita yaitu dosa dan kita melakukannya dalam perbuatan kita. Itu yang dimaksud dengan keinginan mata di sini ya. Contohnya ya Hawa ya Bapak Ibu. Manusia pertama Hawa jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena apa yang dilihatnya ya, dari mata turun ke hati, habis di hati terus eksekusi. Ya seperti itu ya. Kalau nggak percaya dibaca Bapak Ibu di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu, nah ini actionnya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya ya. Nah, hati-hati dengan mata kita ya. Karena itu bisa menjadi jendela untuk kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Daud jatuh dalam dosa perzinahan gara-gara apa Bapak Ibu? Melihat Batseba mandi. Nah, itu ya. Hati-hati dengan mata kita, dengan apa yang kita lihat. Karena itu bisa membuat kita jatuh. Kalau di era digital sekarang ini ya mungkin kita nggak akan melihat ada orang mandi seperti Batseba enggak ya. Tetapi melalui gadget kita, siapa yang di sini yang nggak punya gadget angkat tangan Bapak Ibu. Nanti minta sama Budina nanti dibelikan ya. Siapa yang di sini yang nggak punya gadget coba angkat tangan, nggak mungkin ya. Oh iya. Budar saya ini nggak punya gadget loh Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang tergerak hatinya membelikan silahkan. Ya, tapi dia pakai HP suaminya juga kadang-kadang. Ya seperti itu ya. Melalui gadget kita ya. Sekarang itu waduh informasi itu begitu luas dan begitu bebas kita bisa akses di situ ya. Kalau kita nggak hati-hati di situ ada konten-konten, ada video-video yang berbau pornografi, ya. Pornografi atau pornografi, ya, video-video yang tidak senonoh ya. Ya ini maaf ya. Sekarang gini, kalau yang ibu-ibu aja seneng loh lihat wanita cantik. Sekarang kalau bapak-bapak gimana? Apalagi wanita cantik pakai rok yang kurang bahan,
meleleh katanya. Iya apa iya, bapak-bapak? Jangan munafik lo ya. Iya, iya. Kalau kita nggak hati-hati, itu bisa apa yang kita lihat itu masuk dalam pikiran kita, ya. Dan itu membuat kita untuk berpikir dan melakukan dosa. Hati-hati dengan matamu, ya. Nah, tadi musuhnya satu keinginan daging, keinginan mata, yang terakhir keinginan hidup. Keangkuhan hidup, maaf. Keangkuhan hidup adalah satu kesombongan, yaitu merasa lebih hebat, merasa lebih baik, lebih benar, aku yang lebih pantas daripada yang lain. Dan kadang-kadang kita merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita tidak menghargai orang lain karena merasa diri kita lebih. Itu adalah satu kesombongan, ya. Keinginan untuk dipuji, dihormati, dan tidak mau kalah, itu pada dasarnya juga harus dikendalikan. Setiap orang memang ingin dipuji, dihormati, dihargai, ya. Tetapi kalau ini berlebihan, hal itu bisa menguasai hati kita dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita akan menjadi marah, kecewa, sakit hati ketika apa yang kita lakukan tidak dihargai atau diapresiasi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikannya, ya. Sifat yang tidak mau kalah, ya. Kalau tidak dikendalikan, akhirnya hidup kita tidak pernah merasa cukup, selalu kurang karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, ya. Akhirnya timbul iri hati, jadi insecure, kita nggak nyaman kalau lihat orang lain itu lebih hebat, lebih berhasil. Nah, jadi insecure atau rasa yang tidak nyaman ini adalah perasaan, ya, dalam hati kita ngerasa kurang, kita merasa kalah, kita merasa tidak cukup baik daripada dibandingkan dia. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Poin yang terakhir Bapak Ibu, ya. Terus bagaimana kita bisa menguasai diri kita, ya, atau bagaimana kita bisa mempunyai penguasaan diri dalam hidup kita? Yang pertama, kita melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Kita baca Bapak Ibu 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Mungkin 5 menit lagi selesai, ya. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27, biar cepat saya akan bacakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ya, kebenarannya adalah Bapak Ibu bahwa, ya, bagaimana kita harus menguasai diri kita. Tubuh kita itu perlu dilatih, Bapak Ibu, ya. Jadi contohnya ini, mulut ini bagian dari tubuh enggak? Nah, mulut kita itu perlu dilatih loh Bapak Ibu, ya. Berlatih untuk apa? Tidak ngomel-ngomel terus. Itu perlu latihan ternyata Bapak Ibu, ya. Ya, enggak mengeluh terus, ngomong yang negatif terus. Ayo kita latih, ya, mulut kita itu untuk mengatakan sesuatu yang positif, ya. Coba kita kasih pujian kepada orang lain, jangan mengkritik terus, ya. Coba suami istri kalau di rumah, ya, dipuji dong istrinya, ya.
suaminya itu dipuji seperti itu ya. Jangan kurang inilah, kurang itulah, yang beginilah, begitulah, kritikan terus sementara nggak ada pujian. Banyak masalah terjadi dalam keluarga sepele Bapak Ibu sebenarnya. Masalahnya itu kurang pujian. Siapa yang di sini mungkin hari ini datang dengan suaminya atau istrinya? Bisa angkat tangan? Oh iya Pak Paino, oh iya Mas Susilo sama Mbak Supre, iya Bu Ari sama Pak Ros ya. Yang lain ini kemana ini? Siapa? Pak? Oh iya Pak Tobing ya dengan istrinya ya. Saya tanya soalnya kemarin ada yang lupa bawa suaminya. Tapi sekarang soalnya sakit ya, Bang Romi sakit, jadi bukannya lupa dibawa tapi karena memang kondisinya sakit seperti itu. Sekarang yang bawa istri atau suami tolong dipuji Pak. Saya tanya sama Bu Ari, sudah berapa tahun Bu Pak Ros tidak memuji? Atau setiap hari memberikan pujian? Ya, perlu Bapak Ibu ya, walaupun pujian itu sangat sederhana tapi ini sangat penting. Ayo dipuji. Terima kasih ya hari ini kamu sudah nemenin aku ke gereja ya. Oke. Ya harus dipuji ya. Ini adalah latihan ya. Tangan kita harus juga dilatih ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, coba bapak-bapak tangannya dilatih untuk memeluk istrinya ya kan, membelai istrinya. Enggak dulu waktu pacaran aja kayak yo oh ya. Sekarang aduh sudah nikah dideketin aja. Ini pengalaman saya sama suami saya. Sono sumuk. Seperti itu. Ayo dirangkul ya suaminya, istrinya dibelai seperti itu. Jangan malah pak wah tampar kanan tampar kiri wah luar. Ini jangan sampai. Mana kan perlu dilatih ya Bapak Ibu ya. Ya seperti itu. Nah apalagi nanti kalau kebanyakan contoh nggak selesai nih Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir ya, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Penguasaan diri merupakan salah satu dari buah roh ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya. Dilanjutkan di Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dikatakan di sini apa? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi yang pertama perlu dilatih anggota tubuh kita. Yang kedua ya, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Marilah kita belajar ya, biarlah hidup kita dipimpin oleh roh supaya kita tidak menuruti keinginan daging kita. Bagaimana caranya supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Bagaimana kita bisa peka terhadap suara Roh Kudus? Setiap hari kita harus belajar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan supaya kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi rasanya rada aneh gitu Bapak Ibu ya kalau anak Tuhan gak pernah berdoa. Saya berdoa terus loh Bu, kalau mau makan berdoa. Apalagi kalau mau ke pasar saya berdoa Bu. Maksudnya bukan berdoa yang seperti itu ya. Jadi kita punya waktu khusus dengan Tuhan ya. Seperti yang saya lakukan ya dengan suami saya sebelum melakukan aktivitas setiap hari ya. Pertama kali apa yang kita lakukan? Bangun mezbah dengan Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa ya. Kita mendengarkan firman Tuhan dan terlebih itu kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Maka yakinlah bahwa hidup kita itu akan dipimpin oleh Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik silakan maju ke depan ya. Untuk itu ya marilah kita minta kekuatan Roh Kudus supaya kita memiliki penguasaan diri dalam segala hal ya, baik dalam perkataan terhadap keinginan-keinginan duniawi ya,
dan selalu menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya. Kita akan nyanyi satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku, amin, di tanganmu. Dengan Urapan kuasa Roh ku dibaharui selalu. jadikan ku Allah Dalam rumahmu di tanganmu pas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Engkau, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Biarlah kehidupan kami makin hari makin dibentuk Tuhan untuk semakin serupa dengan Yesus. Kami mampu untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Salah satunya keluar pengendalian diri dalam kehidupan kami. Meskipun kami punya kemampuan, tetapi kami mampu mengendalikan kemampuan itu dalam setiap aspek hidup kami, perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, supaya semua boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kami, bentuk saya dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyadari kekuatan daging kami tidak mampu, tetapi kami punya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kami dan memberikan kami kemampuan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus berikan hikmat penyertaan Tuhan, supaya boleh membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan setiap kami yang menerimanya mampukan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara, ada beberapa pengumuman, silakan yang mau menyampaikan pengumuman. Shalom. Shalom. Warta kita hari ini akan saya bacakan, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni, firman Tuhan yang sangat memberkati. Dan sekaligus teguran buat saya secara pribadi, dan itu memberkati saya. Jadi kita juga harus belajar untuk mengendalikan diri kita. Karena saya percaya bahwa ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan pakai hidup kita lebih lagi. Dan saya percaya biarlah Tuhan akan memberkati, dan itu yang menjadi sebuah kerinduan saya juga, ya kan. Saya terus mendorong, dulunya disuruh menggantikan Pak Budi itu kayaknya enggan, tapi mungkin inilah waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi
terima kasih. Biarlah Tuhan akan memberkati lebih lagi untuk pelayanan di tempat ini lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan dan memberkati setiap kita semuanya. Warta jemaat kita hari ini ibadah Minggu 26 April tahun 2026, minggu keempat. Saya hitung hari ini anak-anak yang mengikuti ibadah hari ini berjumlah 8 orang dan remaja 8 orang. Untuk Bapak Ibu ada 28 orang, terdiri dari 8 bapak-bapak dan 20 ibu-ibu. Makanya tadi ada juga ajakan dari Bu Yeni ya, besok kita pokoknya harus bawa suami kita biar menambah jumlahnya lagi. Haleluya. Jadi jumlah yang ikut ibadah hari ini, jemaat kita hari ini ada 44 jemaat. Dan untuk pengumuman dalam kegiatan sepekan kita hari Minggu ke depan, hari Rabu doa puasa, dikarenakan hari Rabu itu ada doa puasa wanita Bethel ya, wanita Bethel Indonesia di Semarang. Jadi untuk doa puasa hari Rabu itu dimajukan di hari Selasa jam 9 pagi. Lalu untuk ibadah Komsel Permata hari Kamis tanggal 30 April 2026 itu bertempat di rumah Bapak Tobing ya. Hari Kamis tanggal 30 dan ibu untuk WL-nya Ibu Murni. Okay. Lalu hari Jumat ibadah Jumat ceria, mari ajak anak-anak sekolah minggu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, ayo dorong dan ajak dan antar ke gereja agar mereka boleh menerima setiap pengajaran, boleh menerima sukacita bareng-bareng dengan teman-temannya, dan biarlah iman mereka boleh bertumbuh sedari dini untuk mengenal Tuhan. Dari hari Jumat nanti ada ibadah ceria jam 4 sore, yang bertugas sebagai pembagian firman Tuhan itu Ibu Yeni dan WL-nya nanti Yesaya. Dan hari Sabtu ibadah Yud jam 6 sore juga disertai latihan untuk persiapan hari Minggu ibadah raya. Nanti untuk hari Sabtu yang menjadi worship leader di acara remajanya Fani, lalu nanti untuk firman Tuhannya juga Ibu Yeni. Dan untuk petugas di hari Minggu ke depan yang bertugas untuk minggu depan, minggu pertama itu tanggal 3 Mei tahun 2026. Untuk WL-nya nanti Ibu Yeni, untuk singernya nanti Ibu Esther, terus Sandro dan juga Ibu Toping. Dan perjamuan kudus yang akan kita terima minggu depan, untuk petugas perjamuannya nanti Bapak Susilo dan Bapak Ros yang akan melayani, dan untuk kolektanya nanti adalah Ibu Alin. Begitu. Jadi demikian warta gereja kita sepekan ini, dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati apa yang boleh kita kerjakan, setiap pelayanan kita yang boleh kita kerjakan di hadapan Tuhan, biarlah itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kembali kita bangkit berdiri. Kita akan sekali lagi berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pagi ini. Awal, pertengahan sampai pada bagian akhir. Kami sudah menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Biarlah pujian kami, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah memberi korban syukur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar korban syukur kami menjadi dupa harum dan menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman-Mu, Engkau meteraikan firman ini di hati kami. Dan terlebih Engkau memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami diubahkan makin hari, makin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur untuk setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang di dalam pemulihan Tuhan terus pulihkan dengan sempurna. Yang usah lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang merindukan keturunan beri keturunan, yang merindukan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan.
yang punya beban persoalan dalam pekerjaan, dalam keuangan apapun persoalannya, Tuhan Engkau buka jalan di hadapan kami. Kami terlalu yakin Engkau Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Engkau juga menilik kehidupan setiap umat-Mu yang tidak bisa hadir. Mereka yang sakit, Tuhan jamah. Kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Darmo, berdoa untuk Bu Pardi, berdoa untuk Pak Dianto, Pak Oskaria, berdoa untuk Lia dan Mbah Cari yang saat ini kami dengar kurang sehat juga tidak bisa hadir. Tuhan, Engkau yang memulihkan. Bapak, kami juga berdoa dari tempat kudus-Mu ini membawa saudara kami Bapak Toga yang saat ini masih belum sadar, dalam keadaan yang tidak sadar. Tuhan, Engkau menjamah dengan belas kasihan-Mu. Kalau kami belum memohon, Tuhan berikan mujizat yang daripada Tuhan. Tetapi semua adalah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan keluarga ini. Engkau lebih tahu yang terbaik bagi umat-Mu yang senantiasa mengandal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa tidak lupa membawa bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, presiden, wakil presiden, para menterinya, gubernur, bupati, camat, kepala desa, bahkan sampai dengan tingkat RT RW. Berikan mereka hikmat roh takut Tuhan. Engkau yang memampukan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Damai sejahtera turun atas bangsa kami, terlebih untuk kota kami Wonogiri, untuk Praji Mantor, Eromoko di mana kami tinggal dan sekitarnya. Biar lawatan Tuhan terjadi, Engkau curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai staf gereja-Mu menjadi saksi Tuhan, dan terlebih kami berdoa untuk gereja di mana kami boleh bersekutu bersama, melayani bersama dan bertumbuh bersama. Gereja Betel Tabernakel ada San Praji Mantor, gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang jadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan, bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas. Jiwa-jiwa baru dibawa datang kepada Tuhan. Pelayanan mereka terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan supaya nama-Mu makin dipermuliakan. Sebentar kami pulang setelah kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati. Kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan, berkat di dalam kesehatan, berkat di dalam rumah tangga, berkat di dalam pekerjaan, dalam usaha apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang terus membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Sawah, ladang, ternak kami diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi saluran berkat-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapak Ibu yang kekasih, mari angkat tangan, arahkan pandang ke surga, terimalah berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mencari berkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, Tuhan Yesus memberkati.